Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, suatu entitas kuat yang mengambil alih kesadaran Taehyun ternyata mampu mengalahkan si Patua dengan sangat mudah, bahkan sempat membuat si Patua begitu ketakutan dengan sosoknya. Sedangkan di saat yang sama, kesadaran Taehyun nampak tengah berada di suatu tempat yang entah berantah. Dia tidak mengetahui di mana ia saat ini, padahal ia tengah bertarung mati-matian menghadapi si Patua. Tapi mengapa ia tiba-tiba bisa berada di sana? Ketika memikirkan hal itu, sebuah rantai tiba-tiba mengikat tubuhnya hingga membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Tak hanya itu, sebuah bongkahan batu yang dilapisi kemampuan paralis saat ini tengah siap untuk menyerangnya di saat ia masih terkejut dengan keadaannya. Dan bongkahan batu itu pun seketika menghantam tubuhnya dengan sangat kuat hingga membuatnya terluka bahkan menghantam ke lantai. Dalam keadaannya ia menyadari bahwa yang menghantamnya adalah kemampuan Stone Skin, tapi bagaimana bisa bersamaan dengan paralis, dan ia juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Belum sempat ia bangkit setelah dihantam dengan sangat keras, dia kembali dihantam oleh kemampuan Death Knight yang sangat kuat. Rasa sakit yang ditimbulkan seketika membuatnya berteriak sejadi mungkin. Di saat yang sama ia masih tidak mengetahui mengapa semua kemampuan yang ia dapatkan malah berbalik menyerangnya. Suatu kemampuan predasi sontak tertawa menimpali apa yang ia pikirkan. Kemampuan itu menanyakan, sejak kapan Stone Skin menjadi kemampuannya? Sontak ia seakan terkejut begitu melihat kemampuan predasi tiba-tiba menanyakan hal itu. Ia juga seakan tidak percaya kemampuannya itu bisa berbicara layaknya manusia. Suatu makhluk yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari dalam kemampuan predasi, sembari mengatakan, jika Taehyun melahapnya, mestinya dia mengeluarkannya setara dengan yang dilahap. Sontak hal itu juga membuatnya begitu ketakutan saat melihat makhluk yang seolah ingin memakannya. Namun nyatanya kejadian itu hanyalah sebuah mimpi, yang mana hal itu membuatnya seketika terbangun, dan nampaknya ia tengah berada di sebuah tempat yang juga tidak ia ketahui. Dengan napas terengah-engah dan juga keringat yang bercucuran, ia melihat sepasang tangannya, sembari bertanya-tanya apakah itu hanyalah sebuah mimpi. Tetapi dia sempat tidak mengerti begitu melihat kedua tangannya yang tidak ada luka sama sekali, bahkan tangannya yang hancur karena predasi ternyata masih utuh. Ketika memikirkan kondisinya dan juga terbangun di tempat yang tidak diketahui, player Sungjin datang ke sana menyapanya sembari memakan cemilan. Sungjin mengatakan bahwa tempat itu adalah rumah yang diberikan untuk Kim Taehyun oleh asosiasi dan juga guild alkemis sebagai tanda terima kasih atas tindakan Taehyun saat insiden penyerangan S-Point. Berkat Taehyun mereka bisa menangkap Isaka yang terkena tipu muslihat para penjahat itu, dan ada banyak orang yang selamat meski penyerangan yang cukup besar. Tak hanya itu, Sungjin juga menyampaikan ada begitu banyak orang yang sangat cemas datang dan pergi untuk melihat keadaannya. Mulai dari keluarga, bahkan presiden asosiasi juga begitu mencemaskan keadaan Taehyun hingga menangis. Dia juga menyampaikan bahwa kondisi Taehyun tidak ada masalah. Ia menunggu di sana lantaran takut ada penjahat dan juga reporter yang masih bersembunyi. Untuk sejenak dia menatap tangannya dan lalu mengatakan, jelas-jelas ia kehilangan kesadaran saat melawan si Patua Narenda. Lantas apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanya Taehyun yang nampak tidak mengetahui apa yang terjadi saat menghadapi si Patua. Akan tetapi Sungjin juga nampaknya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malahan dia juga penasaran dengan hal itu. Sekilas kita diperlihatkan bagaimana keadaan di S-Point. Sebelum player kiriman asosiasi tiba di sana, tidak ada yang mengetahui keadaan di sana kecuali si gendut. Ketika semua orang telah pingsan, dia menyaksikan bagaimana pertarungan Taehyun menghadapi si Patua dengan mata kepalanya. Dan tentunya dia juga melihat bagaimana si Patua dikalahkan. Hanya saja dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada Taehyun. Bagaimana bisa dia mengalahkan si Patua hanya dengan sekali serangan.
Dan lagi, meskipun dia adalah Taehyun, tetapi si gendut merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ada suatu entitas lain yang mengendalikan tubuhnya. Penasaran dengan hal itu dan juga takut akan terjadi sesuatu pada Taehyun, dia lantas menanyakan apa yang sebenarnya entitas itu lakukan pada tubuh Taehyun. Sontak entitas itu pun berbalik, tetapi bukan untuk menjawab pertanyaan si gendut, melainkan dia malah memasang tatapan menakutkan sembari menggunakan kemampuan yang nampak sangat kuat, kemudian melakukan sesuatu kepada dirinya. Entah apa yang entitas itu lakukan kepadanya sampai membuat dia terdiam ketakutan begitu terkena oleh kemampuan predasi. Tak lama setelah itu dia pun seketika terkapar pingsan dengan keadaan tubuhnya yang telah terluka, seolah kemampuan itu menyerang bagian mentalnya. Dan di saat yang sama juga entitas yang menguasai tubuh Taehyun nampaknya perlahan mulai menghilang, seakan waktu untuk mengendalikan tubuh itu telah habis. Hal itu pun sempat membuatnya kesal dikarenakan batasan untuk menguasai tubuh itu hanyalah sampai saat ini saja. Apa boleh buat dia tidak memiliki pilihan selain menerimanya untuk saat ini. Dia akan membiarkan hal itu, tetapi hanya untuk saat ini saja. Kemungkinan dia akan kembali mengambil alih tubuh Taehyun, dan jika saatnya tiba dia akan menguasai tubuh itu seutuhnya. Dan setelah entitas itu menghilang, Taehyun pun akhirnya pingsan. Lantaran ia pingsan sebelum kesadarannya kembali, jadi wajar saja jika Taehyun tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebenarnya. Dan kebetulan player yang dikirim asosiasi tiba di sana sesaat setelah Taehyun pingsan. Begitu tiba di sana, Sungjin nampak sangat panik saat melihat Taehyun terkapar pingsan dengan kondisi seperti itu, meskipun tidak ada luka apapun di tubuhnya. Tak hanya itu, player yang lainnya juga langsung mengecek keadaan setiap orang yang ada di sana dengan teliti untuk mengetahui apakah mereka belum tewas. Setelah melihat kondisinya, mereka mengatakan bahwa mereka hanya pingsan, tampaknya tidak ada nyawa yang dalam bahaya. Namun yang membuat Sungjin kesal, mereka tidak menemukan keberadaan para penjahat di sana, terutama si Patua Narenda. Tidak adanya informasi yang jelas tentang keadaan di sana membuat tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada S Point, padahal keadaan gedung itu mendapatkan kerusakan yang sangat parah. Dan lagi mereka juga telah mencoba menanyakan tentang situasi itu pada korban yang sudah bangun, tetapi mereka semua hanya ingat bahwa Taehyun berusaha menghentikan si Patua. Akan tetapi semua korban termasuk si gendut juga tidak bisa mengingat dengan jelas kejadian di sana, seolah pikiran mereka telah terganggu. Menurutnya hal itu mungkin perbuatan si Patua. Kemudian dia pun pergi setelah menceritakan semua yang dia ketahui pada Taehyun. Sungjin juga mengatakan jika ada informasi lain maka ia akan langsung menghubunginya. Sedangkan ia nampak tidak percaya jika hal itu adalah perbuatan si Patua. Dia tahu bagaimana tangannya bisa pulih kembali, padahal pada waktu itu tangannya telah hancur akibat predasi yang tiba-tiba meluap. Kemungkinan si Patua juga dilahap oleh kekuatan predasi. Di saat memikirkan itu, statusnya menunjukkan jika kemampuan yang bisa membuat perjanjian dengan Devil telah menjadi miliknya, dan saat ini berada di peringkat B. Dengan kemampuan itu ia dapat membuka suatu gate menuju ke abyss. Begitu membaca rincian kemampuannya, nampak ia seakan tidak mengerti mengapa kemampuan itu bisa membuka sebuah gate. Bukankah kemampuan itu untuk mensummon makhluk devil? Terlebih lagi jika hal itu membutuhkan 200 mana. Dengan mananya yang hanya 180, saat ini kemampuan itu tidak bisa ia gunakan. Tepat di saat dia melihat kemampuan yang ia dapatkan, Sungjin tiba-tiba datang kembali untuk memberitahukan adanya penjenguk lain yang ingin melihat kondisi Taehyun. Ia pun nampak penasaran siapa yang datang ke sana untuk menjenguknya. Apakah itu keluarga ataukah yang lainnya? Dan nampaknya tamu yang ingin menjenguknya adalah Lim Ayong. Begitu Lim Ayong masuk ke sana, Sungjin pun langsung pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Taehyun nampak seakan terkejut ketika melihat Lim Ayong datang ke sana untuk melihat kondisinya. Di sini dijelaskan bahwa Lim Ayong yang tadinya seorang Awaken peringkat S, kini telah resmi menjadi player rank A.
Tanpa basa-basi, Lim Ayong langsung menjatuhkan bawaannya tepat menimpa cemilan yang ada di meja itu, hingga semua cemilan itu pun tidak dapat dimakan kembali. Hal itu pun sontak membuat Taehyun seakan takut begitu melihat sikap garangnya Lim Ayong, sampai ia pun tidak mampu mengatakan apapun. Dengan nada kesal, Lim Ayong mengatakan bukankah Taehyun terluka, tapi nampaknya keadaannya tidak seperti yang dikatakan. Taehyun membalas bahwa keadaannya sudah membaik. Sembari mengambil salah satu buah, dia menanyakan, bukankah Taehyun juga menyelamatkan banyak orang di saat insiden yang menimpa S-Point? Ia pun dengan santainya membenarkan jika ia memang menyelamatkan mereka. Seolah dia semakin kesal hingga memegang buah itu dengan begitu kuat. Dia mengatakan ia juga mengetahui tak hanya menyelamatkan mereka, bahkan Taehyun juga mengalahkan dua player rank S. Dan ia pun kembali menanggapi apa yang dikatakan Lim Ayong tanpa ada rasa curiga sedikit pun pada sikap wanita itu. Namun tanpa diduga, Lim Ayong sontak memecahkan buah di tangannya hingga hancur, sembari meminta Taehyun untuk tidak sombong, lantaran ia akan secepatnya mengejar Taehyun. Dan pecahan buah itu pun sontak mengenai Taehyun bahkan sampai ke mukanya. Hal itu pun membuatnya nampak begitu kesal mengapa wanita itu datang ke sana. Sembari memalingkan muka tanpa dosa, Lim Ayong membalas bahwa ia ingin menjenguk Taehyun. Tetapi Taehyun berpikir, apakah ia sebaiknya menghubungi polisi untuk menangkap wanita itu, lantaran menjengkelkan. Sedangkan di samping itu dia nampak lebih jengkel pada Taehyun. Ia memikirkan awalnya ia datang ke sana lantaran cemas ketika mendengar kondisi Taehyun. Tetapi begitu datang ke sana, keadaan Taehyun malah sebaliknya. Bagaimana ia tidak begitu kesal dengan hal itu seolah sedang dipermainkan. Tak hanya itu saja, dia juga bisa melihat dan merasakan kekuatan yang sangat kuat pada Taehyun. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang memancar pada tubuhnya. Jaraknya dengan Taehyun bahkan tidak merapat, malahan semakin menjauh dibandingkan pada saat ujian trial. Walaupun memikirkan hal itu nampak membuatnya malu, tetapi ia penasaran bagaimana Taehyun bisa sekuat itu. Namun belum sempat ingin menanyakan hal itu pada Taehyun, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk pintu dengan begitu keras. Lantaran terkejut, Lim Ayong pun sampai tidak jadi mengatakan apa yang ingin dia tanyakan pada Taehyun. Dan Taehyun sempat mengira yang mengetuk pintu itu adalah Sung Jin. Ia penasaran mengapa pria itu datang lagi ke sana. Akan tetapi nampaknya Lim Ayong mengenali siapa yang datang ke sana, lantaran dia menyebut orang itu dengan sebutan Uni. Uni yang dimaksud di sini adalah kakak ya cuy. Yap, kakak Lim Ayong tak lain adalah Yu Ayong, seorang guildmaster dari Nightwalker. Dengan nada terkejut, Lim Ayong menanyakan mengapa Uninya ada di rumah Kim Taehyun dan mengapa dia bisa mengetahui sandi kunci rumahnya. Akan tetapi dia meminta Lim Ayong untuk berhenti memanggilnya kakak. Lagi pula asosiasilah yang memberitahukan sandi kunci rumahnya. Sekilas Yu Ayong memikirkan sesuatu begitu melihat keadaan mereka berdua yang nampak bengong ketika melihat dirinya datang ke sana. Bahkan dia juga sempat tersenyum licik seolah merencanakan sesuatu pada mereka. Lalu dengan cepat dia memegang tangan Taehyun dan menahan tubuhnya seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Hal itu pun sontak membuat Lim Ayong nampak terkejut hingga mukanya memerah. Dia menanyakan apa yang Uninya lakukan pada Taehyun. Dengan sedikit menggodanya dia membalas, menurutnya apa yang mereka lakukan ketika dua peringkat es berduaan di rumah. Hubungan macam apa jika mereka seperti ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh Uninya sontak membuat muka Lim Ayong lebih memerah. Menurutnya tindakan Uninya itu adalah kejahatan, lantaran Taehyun belum cukup usia. Dan saking kesalnya Taehyun juga sontak menepiskan tangan yang menahannya. Ia meminta Yu untuk menyudahi main-mainnya dengan Lim Ayong. Ia juga menanyakan mengapa wanita itu datang ke sana, jika tujuannya untuk mengajak bergabung dengan guildnya. Bukankah ia sudah beberapa kali menolak ajakannya? Sembari bertingkah polos, dia mengatakan tujuannya untuk menjenguk Taehyun yang sedang sakit, dan kali ini ia juga membawakan sebuah hadiah.
Ia juga sudah mendengar dari ketua bahwa Taehyun mengincar turnamen Asia. Meskipun meninggalkan kesan yang baik di S-Point, peringkat publik Taehyun masihlah di posisi ke-30. Untuk meraih top 5 yang dibutuhkan untuk dipilih sebagai perwakilan, tentunya Taehyun membutuhkan pencapaian yang signifikan. Jadi sebagai hadiahnya ia akan memberikan Taehyun hak untuk raih Dungeon Temple of Fire, yang mana itu adalah sebuah double dungeon. Di saat yang sama nampaknya ada beberapa penjahat lain yang sengaja datang ke S-Point dengan menaiki sebuah kapal kecil. Dikatakan setelah insiden kejahatan itu berakhir, kondisi S-Point terjaga selama beberapa jam, tapi jumlah kerusakannya sangatlah parah, dan akhirnya tempat itu pun roboh. Lalu pria yang memakai masker itu menanyakan bagaimana dengan Narenda, yang mana keberadaan Narenda masih belum dipastikan. Lantaran belum pasti apakah mereka mesti melaporkan hal itu kepada bosnya. Pria itu pun mengatakan tidak usah mereka laporkan, dikarenakan mereka sudah meraih tujuan mereka. Lagi pula Narenda hanyalah bantuan yang disewa. Belum selesai pria itu berbicara, sebuah kapal besar yang menjaga S-Point tengah mengepung mereka, dikarenakan tempat itu hanya boleh diakses oleh petugas investigasi S-Point. Jadi siapapun yang masuk ke sana tanpa izin mereka akan dinyatakan sebagai penjahat. Petugas itu memperingatkan ada baiknya mereka menyerah tanpa melawan. Namun belum selesai petugas itu memperingati mereka, tiba-tiba kapal itu pun seketika terbalik hingga menenggelamkan semua petugas beserta dengan kapalnya. Dan ternyata tenggelamnya kapal yang sangat besar itu adalah ulah si pria yang memakai masker. Hanya dengan sekali gerakan jarinya saja dia mampu membalikkan sebuah kapal yang sangat besar dengan begitu mudah. Dia juga mengatakan bahwa Kim Taehyun cukuplah menarik baginya. Tak hanya mampu membalikkan sebuah kapal, tetapi saking kuatnya kemampuan pria itu, sampai memicu gelombang energi yang sangat kuat dan juga besar pada permukaan laut. Sepertinya dia akan menjadi musuh kuat yang akan Taehyun hadapi. Dan keesokan harinya keadaan berpindah ke markas pusat guild Nightwalker. Semua anggota guild itu nampaknya bersorak seakan senang menyambut kedatangan Taehyun yang akan mengikuti raid dungeon yang telah direncanakan. Tentunya mereka mengakui bagaimana kekuatan Taehyun sebagai peringkat S termuda. Bagi mereka Taehyun adalah sang pahlawan S-Point dan juga harapan terbaik yang ada di Korea Selatan. Melihat semua anggota guildnya nampak begitu senang bahkan mengakui Taehyun, Yo Ayong mengatakan tentunya Taehyun sudah paham. Meskipun mereka memberikan hak untuk raid dungeon, distribusi item dan juga anggota raidnya akan ditentukan oleh mereka. Dan tentu saja Taehyun pun mengerti dengan hal itu. Malahan dia memikirkan mengenai hadiah apa yang akan ia dapatkan. Ternyata tidak pernah ia sangka hadiahnya adalah hak untuk raid Temple of Fire. Temple of Fire, nama itu diberikan berdasarkan api yang menyala di pintu masuknya, yang mana itu adalah double dungeon kedua yang ditemukan di negeri ini. Di kehidupan sebelumnya, guild Nightwalker telah berhasil melakukan raid dungeon tersebut, tetapi mereka menderita kerusakan yang menyebabkan semua anggotanya tumbang. Jika mempertimbangkan resiko tersebut, perkembangan dan juga poin kepantasan yang signifikan pasti akan diberikan kepadanya. Dan mungkin dikarenakan tangannya yang telah hancur sebelumnya, ia merasa stat dan juga kemampuannya jadi menurun drastis, membuat tantangan ini menjadi terasa menakutkan. Tetapi beda halnya jika bersama dengan Yu Ayong seorang player rank S dan juga anggota timnya. Menghadapi double dungeon itu tidak mungkin mereka akan kalah. Tapi nyatanya pemikiran Taehyun tentang hal itu hanyalah kesalahan. Tidak ia duga ternyata tim yang akan memasuki double dungeon itu hanya dirinya dan juga Yu Ayong. Hanya mereka berdua yang akan memasuki double dungeon itu. Semua anggota tim yang telah dikumpulkan di sana hanya akan menunggu di depan gate-nya. Sembari memasang wajah seakan kebingungan, dia menanyakan pada Yu Ayong, mengapa cuma mereka berdua saja yang akan melakukan raid dungeon-nya. Dengan santainya Yu Ayong membalas jika itu adalah kencan bersama. Mendengar itu sontak membuat Taehyun seakan kesal, hingga dia mengharapkan mereka semua lebih baik menghilang saja.
Dan Sin pun bersambung nantikan bagaimana kelanjutan kisahnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke lah segitu dulu dan terima kasih.